Alhamdulillah kita masih bersama dalam program Damai Indonesiaku dan kita sudah bersama pemirsa yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Ada Bapak Sanan dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Sanan. Waalaikumsalam. Nah, oke. Silakan Pak Sanan pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Ustadz Daniel Barkah. Pertanyaan begini Pak Ustadz, saya mau bertanya, di dalam rumah tangga itu kalau misalkan ada kesalahpahaman sama suami istri, apakah suami harus mengalah apa gimana Pak Ustadz, demi kebutuhan rumah tangga gitu. Ya itu aja sih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Sanan. Baik, ini wajah-wajah suami yang selalu mengalah nih kayaknya Ibu ya. Pasrah begitu ya. Iya, iya Pak, paham Pak. Paham, Bapak selalu mengalah ya Pak ya. Oke, bagaimana nih Ustadz Daniel Barkah, ketika ada perselisihan rumah tangga, apakah suami harus selalu mengalah nih? Bagaimana Ustadz? Baik. Mudah-mudahan Bapak dapat pertolongan. Jadi mengalah itu tentu boleh, masa nggak boleh mengalah ya. Bapak-bapak mengalah di beberapa persoalan, di beberapa kasus ya tentu harus mengalah. Ketika memang harus mengalah. Tapi ketika suami benar, istri keliru, maka tadi penjelasan Ustaz Cep di awal, qawam itu kan sebagai mu'addib, sebagai pendidik. Pendidiknya nggak boleh kalah sama yang dididiknya. Nanti ketika kata suami, ayo sholat, ya dilawan. Nanti nyontohnya mau Cep itu. Bagaimana nyontohinnya. Jadi dalam konteks tertentu mengalah dibolehkan Pak. Dalam persoalan-persoalan yang sifatnya manusiawi. Nabi juga sering mengalah Pak. Suatu hari Nabi sedang menjamu tamu para sahabat yang dijamu oleh Nabi SAW. Tiba-tiba datang utusan dari Zainab binti Jasi ngasih makanan ke tempat Nabi. Saat itu Nabi lagi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini rumah Aisyah, tapi datang utusan Zainab binti Jasi ngasih makanan kepada Nabi dan juga para sahabat. Dalam kacamata Aisyah Bu, ini caper. Ini persaingan ini. Dan itu memicu kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Aisyah ambil nampan pemberian daripada Zainab dibanting di depan Nabi dan juga para sahabat. Pak. Aisyah banting nampan depan Nabi dan juga di depan para sahabat. Coba kalau Bapak punya tamu, tiba-tiba isi banting nampan Pak depan tamu Bapak, kira-kira gimana Pak itu? Itu bukan cedoh lagi. Wah udah langsung gimana itu. Nabi Pak santai aja, makanan yang jatuh dipungutin, dibersihin, disiapin lagi ke nampan yang baru, dihidangkan kepada para sahabat. Terus Nabi bilang ke sahabat, ayo makan. Sahabat Bu itu lagi galau, kenapa? Speechless lah beliau-beliau ini. Mau makan kagak enak, mau pulang juga kok kayaknya kagak enak gitu. Mungkin kebayang saling sikut-sikutan itu. Mana nih duduk aja apa pergi ini gitu. Endingnya Bu, Nabi Allah Muhammad SAW ngasih ungkapan yang itu menyelesaikan masalah. Kata Nabi, gharrat ummukum, ibu kalian lagi cemburu, dah biarin aja. Untuk tema-tema yang sifatnya manusiawi Pak, ngalah aja Pak. Ngalah aja, untuk hal-hal yang sifatnya manusiawi. Tapi kalau ada penegakan agama, maka Bapak tidak boleh mundur. Kalau istri keluar nggak pakai jilbab, kasih nasihat. Kalau istri nggak mau sholat, kasih nasihat. Pantang mundur Pak. Makanya Allah Azza wa tegaskan dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Muhammad, ajarin keluarga kamu sholat dan kamu harus ekstra sabar dalam proses pengajarannya. Jadi jangan pantang mundur jika kita memang benar dalam pendidikan dalam keluarga. Tapi dalam tema-tema yang sifatnya sosial, saran saya Bapak banyakkan ngalah. Urusan mau makan di mana terserah. Itu jawabannya Pak, bukan terserah itu. Jadi kalau ibu-ibu bilang terserah, bukan terserah itu. Tanya istrinya mau makan di mana, nurut aja Pak. Walaupun kita kurang-kurang suka, nurut aja lah. Untuk urusan manusiawi, sah-sah saja nurut. Tapi dalam urusan agama, bapak-bapak punya urusan yang lebih penting, qawam dalam agama, benar, katakan benar, salah, katakan salah. Gitu barangkali. Wallah. Baik, terima kasih Ustaz Barkah, mengalah untuk menang begitu ya. Pak Sanan, demikian jawabannya. Terima kasih untuk sudah bergabung di video call WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, kami persilakan kepada para jamaah kembali. Ada Bapak Ramadan ya, betul ya? Bapak Iman Ramadan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ramadan yang bertanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita menjadi suami yang soleh seperti Rasulullah dalam membina rumah tangga?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustaz, karena kalau kiat-kiat ini bakal satu episode ini jawabannya. Nih. Silakan Ustaz Encep. Kiat-kiat menjadi suami soleh ini sudah diajarkan oleh Nabi. Suami yang soleh itu adalah suami yang menunaikan hak istrinya. Apa hak istrinya? Antu ta'imaha idza ta'imta. Tadi sempat disinggung sama Ustaz Daniel juga. Memberikan makanan yang sama dengan kita, Pak. Tadi kalau istrinya makan, suaminya makan steak, istrinya pun harus makan steak. Jangan sampai suaminya nongkrong di kafe, istrinya nongkrong di dapur tuh atas ibu. Pengalaman banget. Satu itu, Pak. Yang kedua watak suha idzak tasaita. Kalau suaminya harga jasnya ini 3 juta, Bu, maka istrinya pun tasnya harus 3 juta. Apalagi wala tadribil wajha. Jangan sesekali bapak-bapak memukul wajah istrinya. Kalau bapak mukul wajah istrinya, nanti istrinya yang minta pulang. Pulangkan saja. Begitu. Wala tuqabbih. Jangan ngejek istri di dandan. Itu di sini kayak apaan? Ih. Jangan, tetap aja sayang, kamu cantik banget sih hari ini. Tetap walaupun bohong, Pak. Nggak apa-apa bohong buat istri menyenangkan, boleh. Jadi ketika kita pengen jadi suami yang soleh, minimal yang 4 ini kita tunaikan. Begitu, Pak. Ramadan. Imam Ramadan. Singkat kan? Baik. Apa masih ada waktu? Sudah cukup Ustaz. Baik, karena nanti akan kejawab sejumlah pertanyaan sudah masuk lewat Instagram Ustaz Encep dan juga Ustaz Daniel Barka. Dan begitu pemirsa, di segmen berikut kita akan buka sejumlah pertanyaan sudah masuk lewat kolom komentar kami di Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami kembali.